Oke, selamat selamat sore buat teman-teman di Turki, dan selamat malam buat teman-teman yang ada di Indonesia. Mengingatkan sekali lagi bahwa PCM Talks itu ada di setiap Sabtu di tiap pekannya. Terus nanti misalnya teman-teman bertanya, jam berapa tuh Kak? Jam berapa gitu? Ada di jam 3 sore buat jam 3 sore buat waktu Turki, dan jam 5 sore buat waktu Indonesia Barat, jam 7 malam buat waktu Indonesia Barat gitu. Jadi jam 3 buat di Turki, jam 5 untuk di Indonesia. Dan stay tune terus buat teman-teman, karena kedepannya bakalan ada PCM Tax yang lebih seru, pematerinya yang lebih seru, ataupun tema-temanya yang lebih worth it untuk kita sebagai pelajar di Turki gitu. Nah, selanjutnya kita akan uh, lanjut ke temanya nih. Lanjut ke moderatornya dulu, pemantiknya dulu. Nah, sekarang kita kedatangan ada seorang senior. Jadi kalau misalnya ada senior, maka seniornya ini beliau lah. Terus ayahanda kita, panutan kita lah pokoknya, yaitu Mas Muhammad Hasnan HRMAG gitu. Assalamualaikum Mas Hasnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Mas Hasnan? Alhamdulillah sehat dan sedang panas-panasnya di Turki ini. Alhamdulillah lagi panas ya Mas. Sedang Oke. panas. Uh, Sebelum kita masuk ke tema guys, alangkah baiknya kita perkenalan sedikit dengan Mas Hasnan ini siapa sih gitu. Senior dari senior panutan itu siapa tuh gitu. Yang pertama, Mas Hasnan ini adalah mahasiswa, tapi bukan S1 ataupun S2 guys. Mas Hasnan ini mahasiswa S3 di Ankara University gitu. Jadi udah S3, kampusnya kampus kecil lagi di Ankara gitu. Terus Mas Hasnan ini juga aktif dalam organisasi gitu, yaitu PCM Turki. Jadi beliau ini adalah wakil ketua PCM Turki periode tahun ini. Periode ini yaitu tahun 2022-2024. Nggak cuma itu loh guys, ada yang lebih keren lagi, yaitu Mas Hasnan ini adalah dosen di Universitas Ahmad Dahlan seperti itu. Bukan seperti itu Mas Hasnan. Pokoknya Betul, the best banget 100. Mas Hasnan gitu. Nah, tadi uh, udah tentang PCM Tax, sekarang udah tentang moderatornya, udah tentang narasumber dan pemantiknya. Sekarang temanya nih, seperti yang kita tahu nih, minggu-minggu ini nih, minggu depan lah, bulan-bulan ini bakalan ada pemilu, ya nggak mas? Pemilu Turki, Presiden Turki tanggal 14 nanti. Terus tahun depan bakalan ada Pilpres di Indonesia. Kan itu bau-baunya politik nih. Nah, sepertinya tema-temanya akan berbau-bau seperti itu. Langsung saja kita kenal, itu adalah teologi politik Muhammadiyah. Nah, untuk teman-teman yang kepo banget nih tentang politik Muhammadiyah, teologi politik Muhammadiyah, boleh menanyakan apa, atau ada kayak pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar, boleh dilemparkan ke kolom komentar. Nanti di sesi akhir, ketika Mas Hasnan telah menjelaskan, saya insya Allah akan membacakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untuk mempersingkat waktu, karena temanya ini seru banget, waktu, tempat, dan Instagram saya. Terima kasih Mas Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, ya, dan juga tentunya keislaman dan keimanan kita.
Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya cintai ya, tentu Mas Zaki dan juga para jamaah IG Live ya, Ya, asik. Pemirsa jemaah setia atau ya. hadirin hadirat peserta pendengar dimanapun berada, baik di Turki ataupun di Indonesia. Jadi memang tema ini bukan berarti saya ahli di bidang ini. Ya, mungkin lebih tepatnya saya sebagai penikmat ya tentang politik ya. Mungkin kalau saya sebagai pelaku tentu tidak, karena saya seorang dosen. Walaupun saya sesuai dengan background keilmuan tentu tidak, karena saya jurusan tafsir hadis. Maka tepatnya saya dalam hal ini posisinya sebagai penikmat politik ya. Maka saya mungkin akan lebih kepada sharing apa yang saya baca dan apa yang saya lihat di situasi baik dalam waktu dekat ataupun di beberapa waktu belakangan ya. Bil khusus ya, karena kita dalam konteks kemuhammadiyahan ya, tentu kita akan berbicara tentang orientasi atau uh, mungkin lebih bagaimana arah gerak politik yang dianut oleh Muhammadiyah. Ya. Nah, mungkin saya ambil pendapat paling hangat ya sebelum beberapa waktu belakangan itu ada dari Prof. Haidar Nasir ya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau mengatakan silahkan jadi petugas Muhammadiyah, tetapi jangan menjadi petugas partai. Ya. Nah, ini sebenarnya merespon dari satu fenomena ataupun satu kelompok yang mengatasnamakan dirinya sebagai warga Muhammadiyah yang kemudian mendukung kepada salah satu calon presiden. Ya, jadi itu mungkin sebagai satu sikap ya seorang Prof. Haidar, Ketua Umum, untuk menyikapi fenomena yang ini tidak hanya terjadi pada menjelang Pilpres 2024 saja, tapi ini sudah sesuatu yang berulang-ulang. Jadi tentu baik pemirsa ataupun saya juga mengamati bahwa pola ini akan selalu ada. Apa itu? Pola dari warga Muhammadiyah sendiri, baik dia karena dia mendukung. Mungkin kita bisa melihat motivasinya. Pertama memang karena secara pure dia mendukung calon ini karena kredibilitasnya. Mungkin sosoknya yang memang memenuhi sesuai kriteria dia. Tapi di satu sisi tentu kita tidak bisa menghindari ada motivasi pragmatisme, ya pragmatis. Ya, akan ada sesuatu yang dia minta dari dukungannya. Nah ini mungkin kita tidak bisa sanksikan dua motivasi itu. Pure karena mendukung, karena calonnya memang baik, sesuai dengan kriteria atau nilai subjektivitas, tapi di satu sisi juga adanya pragmatisme. Nah, kalau kita menilai sedari awal tentu tidak ini ya, tidak baik ya. Dalam bahasa agama jatuhnya suuzon. Kita menilai seseorang dari awal tapi tidak ada proses tabayun ataupun konfirmasi. Tapi tentu di ranah sebuah organisasi ini sebuah kewaspadaan. Karena Muhammadiyah kalau kita melihat posisinya khususnya dalam sikap organisasi pada tahun 1970-an ketika dimunculkan hitah mendeklarasikan sebuah hitah bahwa Muhammadiyah itu bukanlah bukanlah partai politik dan menjaga jarak ya dengan semua kekuatan politik, baik partai politik ataupun dalam konteks ini adalah pemerintahan. Nah, cuma Muhammadiyah secara organisasi membatasi, tapi untuk warga Muhammadiyah itu dipersilakan untuk sebebas-bebasnya mengaktualisasikan keinginan politiknya. Ya. Jadi bebas untuk memilih ketika ingin terjun ke dalam politik praktis. Nah, cuma apakah hitah ini Mas Zaki mutar-mutar ya? Saya lanjutkan saja ya. Semoga sinyalnya secara umum tidak terganggu. Jelas, Mas Zaki? Alhamdulillah. Aman lagi, Mas. Ya. Jadi tadi secara organisasi Muhammadiyah membatasi dirinya untuk tidak terlalu berdekatan dengan politik.
tidak terlalu berdekatan dengan kekuasaan ataupun pemerintah. Tetapi Muhammadiyah membebaskan kepada warganya untuk mengaktualisasikan keinginan politiknya untuk langsung ke dalam eh, politik praktisnya. Jadi silahkan sebebas-bebasnya. Nah, nah, cuma pertanyaan besarnya, apakah hitah ini ya yang dirumuskan tahun 1970-an itu masih relevan dengan pasca reformasi atau bahkan di era sekarang ya. Nah, apalagi di kalau kita tarik beberapa pilpres belakangan ataupun pileg belakangan itu kan sudah banyak sekali warga Muhammadiyah yang kemudian terjun ke politik praktis, baik dia eksekutif atau dia legislatif ya ataupun hanya sebatas partisipan saja. Nah, oleh karena itu tentu Muhammadiyah tidak lagi menyangsikan bahwa politik itu ya memang harus segera dirangkul sebagai satu pembahasan yang serius. Contohnya saja ya tanggapan ini ya dari mungkin beberapa tokoh Muhammadiyah, saya sebut saja Prof. Munir Mulkhan ataupun sekarang Dubes Beirut ada Pak Hajrianto Tohari ya. Beliau mengatakan Muhammadiyah itu ketika di kompetisi ya kompetisi politik ya pileg pilpres itu terkesannya malu-malu ya, artinya Muhammadiyah tidak ikut secara langsung ke dalam politik, menjaga jarak. Tapi ketika pemerintah sudah terbentuk, kemudian Muhammadiyah tidak dilirik, kemudian ya mungkin bahasa kita Muhammadiyah sudah besar, kenapa tidak dimasukkan ke dalam pemerintahan? Ya, nah ini di satu sisi sindiran ini sebenarnya ada satu dorongan agar Muhammadiyah dalam sikap politiknya tentu berjarak itu harus, tapi ada satu formulasi yang itu dirumuskan langsung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Bukan person to person lagi. Bukan tokoh-tokoh di Muhammadiyah yang kemudian menformulasikan. Tapi sebagai satu sikap keorganisasian. Ya. Kenapa begitu? Kalau kita lihat akar rumput saja. Ya, ini saya pribadi saja ya. Kalau mungkin para peserta, para pendengar atau Mas Zaki pernah mengalaminya. Saya di musyawarah saya orang DIY ya, orang Yogyakarta. Kita lumrahnya kalau rekomendasi di sebuah musyawarah itu kan ada untuk internal, ada Muhammadiyah untuk ataupun kalau ortom ya untuk ortomnya. Tapi di satu tujuan juga ada untuk pemerintahan, untuk kemudian juga ada ke politik secara general. Maka secara tidak langsung Muhammadiyah meletakkan kepentingan dari Muhammadiyah kepada orang-orang yang ada di politik. Ya. Jadi itu kan sudah satu tanda bahwa Muhammadiyah ya sebenarnya tidak antipati juga dengan politik. Karena apa? Merekomendasikan sesuatu hal kepada para pelaku politik. Nah, yang kedua, mungkin dalam konsultasi DPD ya, DPD RI. Kalau konteksnya daerah itu kan DPD seringkali sebagai perwakilan dari masyarakat. Misalkan saya konteksnya Jogja saja. Ada yang kemudian perwakilan dari ya warga DIY, mungkin keraton ya, dengan GKR, Hemas. Kemudian ada dari Muhammadiyah. Kalau sekarang ada Pak Afnan Hadikusumo. Dari Nahdlatul Ulama ada dosen saya sendiri Pak Hilmi ya. Dan kemudian dari partai ya. Ya artinya sebenarnya dan kemudian untuk memenangkan para calon ini baik yang legislatif ataupun yang kemudian yang legislatif ya, baik yang kemudian DPR, DPRD ataupun juga DPD RI itu kan kalau kita mau belak-belakan itu ada konsolidasinya ya. Bukan tiba-tiba calon kemudian tidak menyinggung bahwa mereka orang Muhammadiyah. Akan ada konsolidasinya. Ini warga Muhammadiyah mencalonkan dirinya di DPRD, di DPD RI, di DPR RI
mari kita dukung sebagai warga Muhammadiyah. Tentu ini juga akan berlaku di warga-warga lainnya, warga mungkin ada yang etnis, ada yang kemudian warga ormas lain, pasti akan ada kecenderungan seperti itu. Nah, karena polanya sudah seperti itu, fenomena di masyarakatnya sudah seperti itu, maka pimpinan Pusat Muhammadiyah seharusnya menjadi fasilitator untuk apa namanya, eh, menaungi hasrat politik dari warga Muhammadiyahnya. Nah, kalau usulan ini saya ambil dari tokoh juga. Kalau usulannya dari Pak Muhajir Effendi yang sekarang eh, koordinator ya, Ya, mungkin ya. Kementerian PMK, dan juga beliau ketua PP Muhammadiyah, beliau memberikan usul bahwa ya hasrat politik ini harus diakomodir. Salah satunya apa? Dengan membuat kalau tidak salah ya sebutannya training center lah. Jadi orang-orang ataupun warga Muhammadiyah yang memiliki kemauan untuk terjun langsung kepada politik praktis, maka ya harus melalui ini. Mungkin kayak filternya lah, atau mungkin kalau bahasa kita seperti Baitul Arqamnya, Darul Arqamnya, Oh, pelatihannya, ya. Nah, maksudnya apa? Biar fungsi dari Muhammadiyah itu sendiri sebagai satu organisasi ataupun satu lembaga khususnya untuk menjaga moral, maka ketika warga Muhammadiyah yang masuk ke dalam dunia politik praktis, dia membawa identitas kemuhammadiyahannya untuk memegang moral itu. Karena kalau kita bicara sekarang, biaya politik itu tidak sedikit. Bahkan benar. saya lupa disertasinya apa ini, saya lupa ya disertasi siapa ya, salah satu tokoh politiknya, saya lupa. Itu menyebutkan budget, aduh saya lupa. Budget dari satu kampanye pemenangan DPR RI itu ber-MM ya, bahkan padahal gajinya tidak sampai miliaran ya. Oleh karena itu akan ada kecenderungan untuk mencari atau mengembalikan mengembalikan modal dari dia kampanye. Nah, itu outputnya ya korupsi, outputnya ya bisa gratifikasi dari usulan yang tadi Pak Muhajir Effendi dengan adanya training ataupun Muhammadiyah terjun langsung dalam uh, melepaskan anak panah politiknya ke politik praktis agar stigma yang sudah telanjur disematkan kepada dunia politik di Indonesia itu sirna dengan adanya para aktivis Muhammadiyah yang masuk ke dunia politik tapi membawa moral sebagai orang Muhammadiyah, tidak korupsi, kemudian tidak nepotisme, kemudian tidak apalagi tidak berpihak kepada oligarki dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ya kalau kita melihat ya sikap politik lah warga Muhammadiyah kita itu kalau masuk ke legislatif itu kan mungkin ada tiga model ya. Ada yang masuk ke partai Islam ya. Contohnya kalau yang paling jelas itu ya ke Partai Keadilan Sejahtera PKS ya. Atau juga karena kubu yang kultural. Maksudnya kemana Mas Zaki? Kultural. PAN, Partai Pan. Amanat Oh, Nasional. Ya. Ada juga yang kubu nasionalis, ada yang Golkar, ada yang kemudian mungkin Gerindra, mungkin PDIP, PSI ya kayak Pak apa Raja Juli Antoni dan beberapa diaspora kader ya ke partai politik. Jadi itu ada yang masuk yang Islam PKS, ada yang masuk ke secara kultural PAN ya karena pendirinya adalah Prof. Amin Rais salah satunya. Kemudian juga ada yang masuk ke partai nasionalis atau partai mainstream lainnya, Golkar, mungkin Demokrat, PSI dan lain sebagainya. Artinya warga Muhammadiyah eh, dalam posisinya tidak diberikan arahan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, dia juga punya eh, keanekaragaman pilihan. Ya, jadi bukan berarti orang Muhammadiyah ya masuk ke partai politik Islam, tidak tentu. Orang atau warga Muhammadiyah yang pengen aktif di politik praktis masuk ke partai yang didirikan oleh orang Muhammadiyah, misalkan PAN atau dulu ada Partai Matahari Bangsa (PMB) kalau Mas Zaki pernah dengar, ya. Ya.
Artinya sikap politik dari warga Muhammadiyah itu beragam, beraneka ragam. Ya, maka karena keanekaragaman itu, maka akan banyak sekali peluang-peluang untuk tadi yang saya katakan melakukan sesuatu hal yang di luar seharusnya, yang melanggar norma. Ya, maka saya kembalikan tadi kepada usulan dari para tokoh kita, tokoh Muhammadiyah, Pak Muhadjir Effendi, kemudian tadi Prof. Munir Mulhan, eh, dan tokoh-tokoh lainnya, ya maka Muhammadiyah sebagai satu entitas organisasi perlu terjun langsung untuk memfasilitasi, mengakomodir warganya yang ingin aktif di politik praktis.